Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, pada kisah kali ini, akan mengisahkan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Yuk kita simak. Kisah Nabi Yunus saat ditelan ikan paus dan hikmah di baliknya. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak yang pada masa itu, penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah, karena takut akan azab yang telah menimpanya. Sehingga Allah menghentikan azab tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan, dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Qs. Yunus, 98. Kisah Nabi Yunus meninggalkan Ninawa. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut, dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing, karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan, dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban. Sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati, apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus, tanpa merobek dagingnya, dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan, dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari, bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, maka kami telah memperkenankan doanya, dan menyelamatkannya, daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya, 87-88. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah, 3 hari. Menurut Abu Ja'far as-Sadiq, 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik, 40 hari. Mujahid berkata dari As-Syabi,
ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Allah telah memperkenankan doa Nabi Yunus, dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus, dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, untuk beliau konsumsi. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah berfirman, "Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu." Quran Surat As-Safaat, 145-146. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah, untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang, atau lebih, lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Quran Surat As-Safaat, 147. Baik, sahabat Alisah yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Nabi Yunus, semoga kita bisa meneladani dari kisah beliau. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan kisah ini. Nantikan kisah-kisah Islami berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron.